Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Farasini Sulaiman. Kali ini saya akan mengulas salah satu novel detektif paling legendaris di dunia, yaitu Sherlock Holmes: A Study in Scarlet, karya Arthur Conan Doyle. Novel ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Sentra Tanuwijaya, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019 dan terdiri atas 160 halaman. Sherlock Holmes: A Study in Scarlet merupakan novel pertama yang memperkenalkan Sherlock Holmes dan Dr. John Watson. Sherlock Holmes sendiri sebenarnya terinspirasi dari dosen sekaligus dokter Sir Arthur Conan Doyle bernama Dr. Joseph Bell yang memiliki kemampuan observasi sangat tajam. Bahkan, kemampuan Holmes untuk menyimpulkan banyak hal hanya dari melihat penampilan atau kebiasaan seseorang sebenarnya diambil dari tokoh nyata tersebut. Tak heran jika Sherlock Holmes dikenal sebagai tokoh detektif paling terkenal dalam sejarah sastra. Cerita dalam novel ini dimulai dari Dr. John Watson, seorang dokter militer yang baru saja kembali dari perang Afghanistan. Karena ia membutuhkan tempat tinggal, ia bertemu dengan Sherlock Holmes dan akhirnya tinggal bersama di tempat yang sangat terkenal, yaitu 221B Baker Street. Pada suatu hari, Holmes dan Watson diminta untuk membantu penyelidikan sebuah kasus pembunuhan terhadap Enoch Drebber. Di tempat ke lokasi kejadian, mereka menemukan tulisan Rache yang sempat membuat polisi salah mengambil kesimpulan. Berbeda dengan kepolisian, Holmes justru mengandalkan pengamatan, logika, dan fakta-fakta kecil yang sering diabaikan oleh orang lain. Sedikit demi sedikit, Holmes menyusun potongan-potongan bukti sehingga mengarah kepada pelaku sebenarnya. Di bagian kedua, cerita berpindah ke Utah, Amerika Serikat. Awalnya saya sempat bingung mengapa alur berubah jauh dari penyelidikan di London. Namun, justru inilah kunci dari seluruh misteri. Kita diperlihatkan kisah seorang lelaki bernama Jefferson Hope yang kehilangan orang-orang yang ia cintai akibat keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Rasa kehilangan inilah yang menimbulkan dendam dan akhirnya mendorong ia untuk melakukan pembunuhan. Menurut saya, kelebihan dari buku ini terletak pada cara penulis membangunkan rasa penasaran pembaca. Setiap petunjuk yang muncul terasa penting, tetapi jawaban baru akan terungkap di akhir cerita. Sosok Sherlock Holmes juga sangat menarik. Ia menunjukkan bahwa kecerdasan bukan soal pengetahuan, tetapi juga soal pengamatan, berpikir kritis, dan menghubungkan fakta-fakta secara logis. Meskipun begitu, novel ini juga masih memiliki kekurangan. Bagian kedua yang menceritakan tentang masa lalu Jefferson Hope terasa terlalu panjang, sehingga alur penyelidikan yang awalnya menegangkan sedikit melambat. Namun, bagian itu juga masih memiliki peran penting, karena mengungkap semua misteri yang terjadi pada buku ini. Setelah saya membaca Sherlock Holmes: A Study in Scarlet, saya tidak hanya menikmati misteri yang disajikan, tetapi saya juga mendapatkan banyak pelajaran berharga. Dari novel ini mengajarkan bahwa dendam bukanlah jalan terbaik untuk mendapatkan keadilan. Rasa sakit dan kehilangan memang sulit untuk dilupakan, tetapi membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan memunculkan penderitaan yang baru. Saya juga belajar bahwa setiap tindakan memiliki sebab dan akibat. Di balik seseorang yang melakukan kesalahan, seringkali terdapat latar belakang atau alasan yang membentuk pilihan-pilihannya. Karena itu, kita perlu memahami suatu persoalan secara menyeluruh sebelum memberikan penilaian terhadap orang lain. Dendam mungkin memberi kepuasan sesaat, namun hanya kebijaksanaanlah yang mampu menghadirkan keadilan. Sekian resensi dari saya, terima kasih sudah menonton. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.